berita tentang polemik ojol mendapatkan THR itu semakin hari beritanya semakin menggelembung bagaikan bola salju ya. Dan ini video gua terakhir gua bikin di daerah Padang dan sekitarnya, karena hari ini hari Minggu tanggal 16. Mungkin 1 jam lagi gua akan berangkat kembali ke ibu kota, bekas ibu kota ya, ke Jakarta lagi. Ya, sembari gue bikin, mungkin kalian bisa menikmatinya ketika video ini gue upload, gue udah dalam perjalanan. Oke, kita akan coba kisruh polemik THR dari para ojol. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam, kapanpun, dimanapun, my friend, my bro, my sis, everyone, every time, everywhere you are, dimanapun anda berada di kesempatan pagi ini. Ya, ini pagi gue bikin ya, jatuh jam 8 karena jam 9 nanti bis gue mau berangkat. Nah, gue berangkatnya jam 8. Gue bikin, habis itu gue mungkin pesan Gojek juga ke terminal yang jaraknya cuma 6 kilo dari rumah. Oke. Di sini akan gue coba membahas polemik tentang skema THR ojol tahun 2025. Yang mana banyak yang bilang, "Bang, lu kok bahasnya Gojek mulu, Bang? Coba yang lain, Bang." Oke, gue akan coba mungkin aplikator lain atau kompetitor lain ya. Ya mungkin kita udah tahu kalau si Maxim, si Kuning, dia tidak memberikan dalam bentuk uang tunai, tapi dalam bentuk sembako, dalam bentuk beras. Nah, tapi kalau untuk yang hijau yang lain seperti Grab, itu Grab mungkin akan mencoba dalam bentuk uang tunai. Seperti kita lihat dari ini, komunitas Gojek Jabodetabek ya, itu skema THR ojol 2025. Nah, dibilang seperti ini. Ya, itu kelihatan salah satu ojol Maxim ya, THR 1 bulan upah katanya. Kan kita nggak tahu upah ojol itu per bulan tuh berapa. Kan bervariatif ya. Dia bilang cek syarat skema THR 20% ojol segini yang akan didapatkan rapper. Bukan rapper, didapatkan ojol. Oke. Dan ini kita dapat dari dramaojol.id ya. Pemberian BHR bonus hari raya itu dibagi oleh 2 kategori katanya. Yang pertama tuh ojol produktif diberikan BHR 20%. Yang kedua ojol paruh waktu ditentukan oleh aplikator. Berdasarkan hitungan 20%, berikut estimasi BHR yang bakal diterima oleh ojol. Oke. 1. Jika penghasilan kotor 3 juta, maka THR yang diterima sekitar 600.000. Jika penghasilan kotor 4 juta, maka THR yang diterima sekitar 800.000. Jika penghasilan kotor 5 juta, maka THR yang diterima 1 juta rupiah. Jika penghasilan kotor 6 juta rupiah, THR yang diterima sekitar 1,2 alias 1.200.000 rupiah. Yaitu menghitung 20% menurut pemerintah dikalkulasikan dari rata-rata pendapatan bulanan selama 12 tahun. Itu sumbernya dari cnnindonesia.com. Nah, menurut kalian gimana, my bro ya? Ini ada yang bilang tentang per bulan lu dapat dijatah 20%. Ada yang bilang total dari semua pendapatan, misalnya tahun lalu 2024 itu ada pendapatannya berapa, lalu dibagi 12. Nah, dari bagi 12 itu dapat margin, lalu dikalikan 20%. Misal nih, ya, pendapatan di 2024 itu para ojol itu mendapatkan total pendapatan 60 juta. 60 juta rupiah itu dibagi 12 bulan. Jadi 1 bulannya itu si ojol itu dapat 5 juta. 5 juta rupiah itu sekitar 20%-nya itu ada sekitar 1 juta rupiah. Jadi kalau pendapatan si ojol ini 60 juta setahun, nah, dikalkulasikan walaupun di bulan pertama dia bagus sampai 8 juta, 9 juta, di bulan kedua dia cuma 1 juta, 2 juta, tapi ditotalkan 12 bulannya lalu dibagi lagi setelah dibagi 12 bulan dari total itu lalu dikali 20%. Atau 1/5 dari rata-rata penghasilan per bulan selama setahun belakangan. Nah, itu mungkin bisa dijadikan kalkulasi untuk para ojol untuk mendapatkan THR atau tunjangan hari raya atau BHR katanya. Karena ojol bukan pekerja tapi mitra. Jadi namanya BHR, yaitu bonus hari raya. Nah, itu bagaimana pendapat Anda, my bro? Apakah ini cocok dengan kepuasan dari para ojol dengan kondisi seperti ini? Mungkin yang polemik untuk masalah ojol THR hanya 2 hijau ya. Mungkin yang lain sorry to say ya, kita nggak tahu juga. Ya, sangka si Maxim dia tidak mampu dan tidak sanggup membayar ojol
dengan bentuk uang tunai tapi sembako. Mungkin ada notif kayak akun si Maxim, ojol-ojol Maxim, lalu si ojol-ojolnya datang ke kantor untuk menukarkan voucher yang telah tertera di notifikasi akun masing-masing. Tapi untuk Gojek dan Grab mungkin tergantung dari kinerja, cara kerja, dan juga total pendapatan. Dan juga ada SKB-nya juga, syarat dan ketentuan berlaku. Mungkin ojolnya rajin, ojolnya begini, performanya begini, tingkat penyelesaiannya begini, tidak ada pernah kena suspend, ataupun tidak pernah kena peringatan, ataupun tidak pernah kena kasus atau lainnya lah. Ya, ratingnya bagus, penyelesaiannya bagus. Mungkin ada syarat-syaratnya seperti itu juga, agar para ojol ini mendapatkan yang namanya THR atau BHR di tahun ini. Dan mungkin kita agak genting, agak was-was juga ya untuk para ojol-ojol ya. Karena nantinya apabila setelah lebaran ini selesai, setelah lebaran, apakah nanti pendapatan para ojol-ojol ini mungkin makin ditekan lagi mungkin ya, atau gimana, atau mungkin stabil, atau sistem-sistem slot-slot 5.000 ya kan yang digabungin ini mau dihapuskan atau gimana, kembali ke regular atau gimana ya, kita nggak tahu. Karena kita fokus dulu my bro dengan sistem yang namanya BHR ini. Oke, itu aja dulu my bro ya, karena mungkin gue mau kembali lagi ke Jakarta dengan ada satu hal something wrong ya, mengakibatkan gue harus kembali ke Jakarta lagi ya. Mungkin kita akan lebarannya di Jakarta aja. Sampai ketemu lagi di shelter. Awas bagi yang tidak puasa, nanti akan saya foto, saya videokan, dan saya posting. Nggak bercanda. Oke, tetap semangat ya. Jangan dipikirkan masalah THR ojol, penting tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu aspal. Adios amigos and ciao.